Karena kapal karam itu kan banyak sekali orang itu menganggapnya harta karun gitu ya, ada yang mencuri artefak-artefaknya gitu ya, kargonya, ada juga yang memotong besi-besinya gitu ya, besi-besi kapal dipotong. Nah ini sekarang Indonesia itu mengalami masalah seperti itu. Menjadikan edukasi bagi anak cucu kita nantinya, mereka tahu di sana ada artefak atau benda bersejarah, tahu sejarah ada kapal karam atau apa di sana, mereka tahu nantinya. Kita bisa menceritakan juga kepada anak cucu mereka sebagai peninggalan sejarah bagi mereka. Ya teman-teman, jadi nanti kita kan beberapa hari lagi akan pergi ke lapangan nih gitu ya. Nanti buat ya semuanya satu-satu siapa. Kajian arkeologi maritim adalah sebuah kajian atau sebuah bidang ilmu di dalam bidang ilmu arkeologi yang cakupannya adalah bagaimana hubungan antara manusia dengan lingkungan, terutama pesisir dan laut melalui tinggalan-tinggalan fisiknya. Kita lihat lokasinya di sebelah mana gitu ya. Jadi nanti di sini kan ada jelas-jelas beda kedalaman. Nah nanti lokasi titik kapalnya itu agak di sebelah sini, berarti dia. Jadi di sini tinggalan fisik yang dimaksud adalah seperti misalnya situs kapal tenggelam, kemudian juga ada sisa pemukiman kuno tuh, misalnya kalau ada sisa-sisa perumahan atau apa yang terendam di laut atau kemudian di danau juga gitu ya. Kemudian ada juga misalnya sisa-sisa pelabuhan atau lighthouse kalau itu di dermaga. Nah, arkeologi maritim ini juga tidak hanya yang di wilayah pesisir saja, tapi tadi ada yang di dalam laut gitu ya, di dasar laut. Nah itu kebanyakan memang untuk di Indonesia terutama itu lebih banyak ke situs kapal tenggelam. Situs kapal tenggelam ini dari berbagai periode gitu ya, jadi ada dari masa kerajaan-kerajaan kuno gitu ya, kemudian dari masa dinasti-dinasti, misalnya dinasti Tang, dinasti Sung, kalau dari China gitu ya, karena banyak sekali kapal-kapal yang membawa muatan dari Cina yang tenggelam di Indonesia. Nah, jadi kita bisa ketahui periodenya, oh ternyata ini dari dinasti apa. Pokok kajian yang lain adalah situs kapal tenggelam dari masa Perang Dunia II, karena itu masih termasuk dalam cakupan benda cagar budaya yang ada batasan umur. Batasan umurnya itu adalah 50 tahun minimal. Nah ini kalau misal dari kapal-kapal dari masa Perang Dunia II itu sudah otomatis termasuk di dalam batasan tersebut karena umurnya sudah lebih dari 50 tahun. Nah itu juga bisa menjadi salah satu bidang kajian kita di dalam riset arkeologi maritim. Nah arkeologi maritim ini tidak hanya di wilayah pesisir, tapi juga tadi di dasar laut gitu ya. Di kita ada istilah juga yang disebut benda muatan kapal yang tenggelam. Nah ini memang tercantum ya di dalam beberapa undang-undang kelautan gitu ya yang terkait dengan pekerjaan kita di Kementerian Kelautan. Nah ini
benda muatan kapal tenggelam ini itu sebenarnya sebenarnya adalah artefak-artefak peninggalan yang ada di dalam kapal yang tenggelam gitu ya. Nah, tadi kita lihat kapal yang tenggelam itu kapal yang dari tahun berapa gitu ya. Tidak semua juga kapal tenggelam itu menjadi objek dalam riset arkeologi maritim. Tapi kalau misal kapalnya itu dari masa lalu, kapal yang bersejarah, dari kapal perang gitu. Kemudian di dalam kapalnya itu ada tinggalan-tinggalan gitu, artefak apa saja yang ada di situ. Apakah itu kargo ataukah itu komoditas perdagangan gitu ya. Nah, ini yang disebut BMKT. BMKT ini atau situs kapal tenggelamnya juga itu banyak sekali tersebar di wilayah perairan Indonesia, itu dari mulai barat sampai ke timur gitu ya, hampir merata di seluruh perairan Indonesia itu, karena Indonesia berada di posisi yang sangat strategis di dalam jalur pelayaran dan perdagangan internasional dari sejak zaman dahulu bahkan sampai sekarang gitu ya. Jadi banyak sekali kapal-kapal dari negara-negara lain gitu ya, dari Eropa, dari Timur Tengah, dari India, Cina yang lewat ke perairan Indonesia gitu ya. Kemudian mereka banyak yang tenggelam di sini gitu. Kenapa? Nah, kita tahu dari data-data arsip gitu ya. Arsip itu menyebutkan ada kapal yang lost gitu. Kemudian ada kapal yang dia dihantam badai, ada kapal yang menghantam karang, kemudian ada kapal yang terbakar karena misalnya kelalaian gitu ya, ada human error di situ. Nah, itu di situ juga ada arsip-arsip yang menyebutkan penyebab kapal-kapal yang karam itu. Kemudian juga ada faktor perompakan seperti di Selat Malaka gitu ya, itu di area Riau, Batam gitu ya, ke atas ke arah Malaka itu dulu terkenal sekali sebagai jalur yang banyak sekali para perompak di situ. Nah, itu banyak sekali kapal-kapal yang dirompak kemudian akhirnya juga tenggelam. Kemudian juga salah satu penyebabnya banyak sekali peperangan, pertempuran di laut gitu ya, yang menyebabkan banyak sekali kapal-kapal itu jadi tenggelam gitu. Baik dari masa yang lalu juga gitu ya, ada pertempuran-pertempuran ketika di masa-masa kerajaan misalnya, kemudian juga sampai pertempuran Perang Dunia II. Kemudian banyak sekali pertempuran di wilayah perairan Indonesia. Kita bisa melihat bangkai kapal dari masa Perang Dunia itu ada yang dari mulai Pulau Weh di ujung di barat Sumatera gitu ya, sampai ke Halmahera, Morotai gitu ya, sampai ke Papua. Itu banyak sekali kapal-kapal dari masa Perang Dunia. Kita melihat kota tersebut itu potensi dari sejarah yang berkaitan dengan arkeologi maupun potensi pentingnya lokasi tersebut di masa penjajahan misalkan, atau pada masa sekarang itu fungsi dari kota tersebut seperti apa. Nah, seandainya informasi tersebut itu bisa untuk menarik perhatian, bisa untuk menambah pendapatan PAD, dan kapal tenggelam maupun benda muatan kapal tersebut itu mempunyai nilai yang lebih, biasanya kita melakukan penelusuran dan survei lebih lanjut mengenai benda tersebut. Jadi kalau kita akan pergi ke lapangan gitu ya, untuk menentukan apakah misalnya satu situs itu harus kita riset atau tidak, atau apakah ada laporan masyarakat atau tidak tentang satu situs gitu ya. Nah, ini biasanya kita banyak sekali juga mendapatkan laporan dari masyarakat adanya satu titik situs, baik itu situs kapal tenggelam saja ataukah di situ ada sebaran artefak gitu ya. Nah, biasanya kami mendapat juga banyak laporan dari masyarakat. Nah, ini juga kita tindak lanjuti. Nah, sesudah informasi itu kita kumpulkan, kita melakukan survei awal. Survei awal tersebut meliputi pengumpulan dari data-data mengenai kondisi arus, kondisi kedalaman, serta kondisi dari kerentanan yang mungkin ada, dan potensi objek wisata yang ada di kota tersebut.
setelah kita melakukan survei pendahuluan, kita melakukan koordinasi dengan tim kita untuk melakukan survei untuk mengumpulkan data primer. Data primer tersebut kita melakukan langsung di lapangan. Kita hari ini akan melakukan kegiatan penyelaman di pantai ini kedalaman sekitar 20 meter. Ada bangkai kapal tenggelam di situ beserta sebaran artefak. Gitu. Data yang kita kumpulkan itu meliputi data pengukuran batimetri untuk mengetahui kedalaman perairan dari lokasi terdapatnya benda muatan kapal tenggelam tersebut. Pertama seperti itu. Yang kedua, kita melakukan videografi, kegiatan arkeologi maritim meliputi arkeologi, meliputi videografi, meliputi fotografi dan mengetahui lingkungan dari sekitar perairan dari terdapatnya benda muatan kapal tenggelam tersebut. Setelah itu kita lanjut ke pengukuran kualitas perairan. Di sana bertujuan untuk mengetahui kondisi dari perairan tersebut yang kita sesuaikan dengan peraturan dari Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2004 tentang kualitas perairan yang cocok untuk kehidupan biota maupun untuk kawasan wisata perairan laut di daerah tersebut. Nah, setelah kita mengetahui kondisi arus tersebut, kita juga melakukan pengambilan sampel sedimen, sampel kayu, serta kita melakukan pendeskripsian ulang, penggambaran ulang dari letak sebaran BMKT maupun kapal tenggelam yang ada di daerah tersebut. Nah, untuk kepentingan survei penyelaman dan untuk mengangkat potensi dari kapal tersebut maupun benda muatan kapal tersebut, kita melakukan simulasi arus. Simulasi arus itu kita gunakan untuk leveling dari keselamatan kegiatan penyelaman yang aman untuk penyelam pemula maupun penyelam yang mahir untuk kegiatan pariwisata maupun untuk kegiatan pendidikan. Nah, untuk mengetahui tersebut kita juga melakukan pemasangan alat yang bernama ADCP, Automatic Doppler Current Meter, untuk mengetahui arus di kedalaman sekitar tempat ditemukannya shipwreck atau kapal tenggelam dan BMKT tersebut. Untuk persiapan kita biasanya tentunya untuk alat selam pertama itu dive gear, kita cek semuanya kelengkapan alat selam. Dilanjutkan kita mempersiapkan rollometer sebagai alat pengukur untuk bikin baseline, terus kamera underwater. Kemudian kita memiliki skala ukur yang berupa ukuran memiliki sekitar 1 meter kali 1 meter dan 50 kali 50 cm. Tujuannya untuk menentukan ukuran nantinya artefak kita temukan pada lokasi penyelaman. Nantinya kita lihat di lokasi dulu bagaimana kondisi dari artefak tersebut, bisa diangkat atau enggak, atau tidak kita bikin dokumentasinya atau penentuan titik-titik pembagian di lokasi, mana yang bisa diangkat, mana yang enggak. Sebelum kita waktu penyelaman, kita akan melakukan observasi dulu. Kita melakukan penyelaman secara barengan untuk cek semua kondisi set area artefak tersebut. Terus kita lakukan penebaran baseline, biasanya antara ukuran 50 sampai 100 meter. Itu pun dibagi atas 2 kedalaman. Biasanya jarak antara satu kedalaman itu, misalnya kita patok kedalaman 1 di kedalaman 15, terus kemudian kedalaman 10 meter. Jadi kita melakukan transek pada kedalaman tersebut untuk pembagian titik-titik lokasi untuk artefak tersebut. Nanti kita sudah ketentuan titiknya, kita kasih itu buoy untuk penanda dulu setiap artefak tersebut. Terus untuk bagian yang bisa diangkat kita pakai life bag ke atas, dan terus yang bisa diangkat bisa barengan dengan masukkan ke keranjang atau boni yang transparan yang bisa mengangkat ke atas.
Pertama, waktu kita angkat, kita melakukan desalinasi terlebih dahulu terhadap benda yang kita angkat. Pertama, jadi di sana itu kita menghilangkan kadar garam secara perlahan. Jadi tidak secara langsung kita hilangkan, jadi secara perlahan-lahan kita isi benda muatan tersebut dengan air tawar yang ada di darat. Setelah kurang lebih selama 1 bulan, kadar garamnya itu hilang, kita melakukan pembersihan terhadap sisa-sisa yang mungkin masih menempel. Setelah itu kita lakukan penyimpanan di tempat yang aman dan nanti akan kita pajang di museum. Jadi situsnya itu kan berbeda-beda, lingkungan fisik perairannya juga berbeda-beda. Kemudian kita akan melihat apakah situs itu hanya sebaran artefak saja dan apakah itu rawan pencurian gitu ya, baik pencurian oleh kapal pengangkatan kapal yang ilegal ataukah misalnya oleh para penduduk gitu ya, yang mereka suka iseng-iseng nemu terus diambil gitu ya. Nah ini kan juga sebenarnya salah satu ancaman. Ternyata sebaran artefak itu berharga dan sekiranya akan hilang diambil orang, nah itu biasanya kita akan selamatkan gitu ya, kita akan ambil, angkat artefaknya, itu pun tidak semua. Jadi akan kita lihat jumlahnya sekitar berapa, kemudian utuh atau tidak gitu ya. Jadi kondisinya berbeda-beda. Nah, baru nanti kita akan menentukan untuk sampling pengangkatannya berapa banyak yang akan kita angkat. Dan itu apakah mewakili tipe-tipe artefak itu? Karena misalnya ada keramik, ada gerabah, kemudian ada botol-botol kaca. Nah, kalau misal semuanya yang keramik itu ada ratusan dengan bentuk yang sama, ya tidak akan diangkat semua. Pasti kita cukup mengambil beberapa saja dengan motif yang berbeda-beda atau dari masa yang berbeda-beda. Karena dari satu situs itu kadang-kadang kan ada beberapa keramik, yang satu dari masa raja siapa, yang satu dari masa raja yang berbeda. Nah, itu nanti akan kita ambil yang seperti itu. Karena masyarakat sekarang juga mereka istilahnya ingin memiliki, karena artefak itu dari situs yang berada di lokasi mereka gitu. Jadi kan mereka juga ingin barang itu juga didisplay di tempat mereka sendiri. Jadi menurut pengalaman kita, ada yang kita simpan di kantor kepala desa gitu ya, ada yang di kantor kelurahan, kemudian ada juga yang memang kita simpan, titipkan di kantor dinas kelautan perikanan gitu ya, tergantung di wilayah itu instansi mana yang kira-kira bisa merawat gitu ya, kemudian nanti akan di display untuk diperlihatkan kepada masyarakat gitu. Untuk kita temukan satu set, kita biasanya melibatkan warga setempat. Terutama kalau ada yang dive center lokal, kita ikut melibatkan mereka, terus para nelayan. Biasanya kita ikutin terlibat, biar mereka tahu apa yang terkandung di laut mereka. Jadi ada tipak benda seperti kapal karam, barang-barang yang tenggelam itu nanti mereka bisa tahu barang ini yang bisa menjadi fungsi ekonomis seperti untuk jadi wisata bahari nantinya buat mereka, atau dibikin museum di kampung mereka nantinya, yang merupakan satu output ekonomi bagi mereka. Kendala saat ini yang pernah kita alami, pertama itu mengenai kondisi lingkungan ya. Kondisi lingkungan kan kita, keadaan perairan Indonesia itu berbeda. Jadi kadang arus itu ada yang kencang atau sedimentasinya sangat tinggi sehingga menyebabkan itu visibility itu rendah. Jadi agak kesusahan dalam kita melakukan identifikasi atau pengangkapan seperti apa. Yang kedua itu kendala yang kadang kita alami itu peralatan yang kita butuhkan dan benda apa yang akan kita angkat itu berukuran sangat besar, sehingga kita memerlukan beberapa treatment khusus untuk memindahkan benda muatan tersebut ke tempat yang lebih aman. Untuk yang ketiga itu biasanya koordinasi dengan pemerintah. Itu terkadang kita mengalami beberapa kendala, terutama untuk pihak-pihak penyelaman. Kadang ada kurang sepahaman antara apa yang akan kita angkat dengan apa yang terdapat di benda muatan kapal tenggelam tersebut itu. Masalah cuaca itu sekarang semakin sering terjadi. Meskipun sebelum berangkat ke lapangan kita sudah cukup memperhitungkan gitu ya, kita mencari data-data prediksi cuaca misalnya dari BMKG, kita tanya penduduk lokal kapan waktu menyelam yang paling baik gitu ya. Itu sekarang sudah cukup
kesulitan kita karena ketika tiba-tiba datang ke lapangan ternyata hujan, ternyata badai. Nah ini ada waktu-waktu di mana kita dan tim itu tidak bisa melaut gitu ya. Jadi benar-benar hanya bisa diam saja di base gitu ya. Kondisi cuaca yang cukup ekstrim, yang itu cukup mengganggu gitu ya berjalannya kegiatan riset. Tapi juga tidak hanya berjalannya kegiatan riset saja, ternyata cuaca ekstrim ini juga mempengaruhi bangkai kapal sendiri gitu ya. Jadi ada situs-situs bangkai kapal itu yang mereka jadi rusak gitu ketika ada cuaca yang ekstrim gitu ya. Jadi ketika ada gelombang tinggi, kebetulan si bangkai kapalnya dia dari kedalaman 3 meter, pas kita menyelam itu sudah banyak sekali yang patah-patah gitu ya. Jadi sisa-sisa kapalnya itu ada yang patah-patah, ada yang rusak, ambruk gitu. Ada kendala-kendala yang lain, misalnya bagaimana kita koordinasi dengan masyarakat atau dengan pemerintah daerah. Jadi di beberapa lokasi memang ada beberapa masyarakatnya yang cukup sensitif gitu ya. Jadi kita harus benar-benar berkoordinasi dengan baik sekali dan bisa menjelaskan dengan sangat baik agar tidak ada salah pengertian dari masyarakat. Nah, terkadang kendala yang lain ada juga oknum-oknum di pihak masyarakat maupun di pihak instansi ya gitu, itu yang juga mereka ternyata terlibat di dalam kegiatan pengangkatan harta karun atau artefak secara ilegal. Nah ini kita temukan di beberapa lokasi, jadi kita waktu itu sampai dihalang-halangi gitu ya. Kemudian ada juga yang setelah kita selesai melakukan kegiatan riset, kita pulang, barangnya tiba-tiba sudah diambil gitu ya oleh oknum-oknum masyarakat gitu ya, karena kapal karam itu kan banyak sekali nih orang itu menganggapnya harta karun gitu ya. Ada yang mencuri artefak-artefaknya gitu ya, kargonya, ada juga yang memotong besi-besinya gitu ya, besi-besi kapal dipotong. Nah ini sekarang Indonesia itu mengalami masalah seperti itu. Nah ini jadi kendala-kendala ini ada yang dari pihak masyarakat, ada juga yang dari masalah lingkungan gitu ya, kondisi alam. Arkeologi maritim itu dirasa juga sangat penting untuk Indonesia, karena satu, peran arkeologi maritim itu bisa mengungkap sejarah maritim Nusantara, bagaimana tadi Nusantara berperan sangat besar di era perdagangan dan pelayaran internasional dari zaman dahulu gitu ya sampai sekarang ketika Nusantara berada di jalur utama, jalur sutra maritim dan jalur rempah. Nah ini dari arkeologi maritim inilah kita bisa mendapatkan bukti-bukti fisik peninggalan arkeologi bawah air berupa kapal tenggelam kah, atau benda muatan kapal tenggelamnya, atau BMKT-nya, artefak-artefaknya. Dari situ kita bisa bercerita, di situ kita membangun narasi bahwa oh memang Nusantara saat itu sangat penting kedudukannya di dunia internasional gitu ya, dengan bukti oh ada kapal dari Eropa, oh ada kapal dari Timur Tengah, ada kapal dari Cina, kemudian juga sampai ke masa Perang Dunia II. Kita semua harus bisa menjaga peninggalan tersebut karena sejarah itu tidak boleh dilupakan, dan Indonesia mempunyai sangat banyak potensi, sangat banyak nilai benda muatan kapal tenggelam maupun kapal-kapal baik sisa dari peninggalan Perang Dunia Kedua maupun sisa dari kehidupan ekonomi meliputi jalur-jalur rempah. Jadi kita bersama-sama untuk menjaga keutuhan apa yang kita miliki tersebut. Kita juga nanti ke depannya berharap ini juga akan memberikan manfaat kepada masyarakat lokal dan juga pemerintah daerah, terutama misalnya untuk situs-situs kapal tenggelam yang kondisinya masih baik dengan kondisi perairan yang mendukung gitu ya, itu bisa kita kembangkan untuk lokasi wisata selam kapal tenggelam yang bersejarah. Nah di situ nanti kita bisa jadikan itu sebagai destinasi wisata, kita kita promosikan, kemudian pemerintah daerah dan masyarakat juga berperan aktif sampai itu kemudian menjadi satu
alternatif gitu ya untuk masyarakat lokal yang tadinya mereka hanya pergi mencari ikan saja di laut, apalagi sekarang cuaca juga tidak menentu. Kalau mereka bisa berperan dan bergerak di bidang ekonomi yang lain, misalnya pariwisata bahari, kenapa tidak gitu. Nah, ini yang kita harapkan lebih baik lagi ke depan.